Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podwaf Koka, ngobrol santai berhikmah. Hari ini kita seperti biasa ditemani oleh guru kita Ustadz Soli. Gimana Ustadz? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gini Ustadz, ada pertanyaan nih. Jadi selama tinggal di Jepang ini, biasanya tuh orang Jepang tuh selalu bertanya gitu. Kita kan tiap hari tuh sholat 5 kali dan berbagai macam peraturan lainnya lah gitu ya. Jadi orang Jepang tuh biasanya bertanya, ribet banget sih hidupnya gitu. Tuh gimana tuh Ustadz? Cara jawabnya baiknya tuh gimana sih sebenarnya? Iya. Ini pertanyaan yang memang sering kali ya ditanyakan oleh orang-orang yang kaget ya dengan Islam yang begitu dianggap mungkin begitu berat ya bagi orang-orang yang tidak dikenalkan dengan Islam dari kecil, atau mungkin bisa jadi dia baru perkenalan dengan Islam itu ketika dia bertemu dengan sosok yang memang melihat orang itu sholat 5 waktu, tidak makan daging babi misalkan gitu kan, harus makanan halal, dan kemudian setelah itu juga setiap Jumat harus berangkat ke masjid bagi yang ikhwan gitu kan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kadang-kadang kita juga suka berpikir bahwa memang analoginya mirip ketika kita melihat ketika di Indonesia dulu gitu ya, kita melihat orang Jepang itu disiplinnya luar biasa kan, gitu ya. Sedangkan budaya kita di Indonesia kalau rapat biasanya kan ngaret 15 menit, 30 menit gitu kan, itu suatu hal yang sangat biasa gitu. Kalau misalkan kita datang janjian dengan teman, mesti kemungkinan untuk on time-nya tuh kurang lebih ya mungkin nggak nyampe 10% lah gitu. Nah kemudian ketika kita menganggap bahwa bisa nggak sih kita berdisiplin sebenarnya gitu bagi orang Indonesia, kadang-kadang kita kan pertanyaan yang utopis ya, pertanyaan yang jauh banget nih, kayaknya kita susah nih buat berdisiplin kayak orang Jepang. Tapi ternyata kalau misalkan kita sudah datang gitu ya, kemudian kita mengikuti ritme mereka gitu kan, biasa aja kan, ya nggak ada yang shock kan ya. Benar. Ya nggak ada yang shock misalkan, oh ternyata berdisiplin itu seperti ini, kita juga nggak merasa berat kan sebetulnya. Nah analogi itu atau pendekatan itu yang kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa tergantung cara mereka memandang Islam itu seperti apa ya gitu ya. Kalau misalkan kita menganggap bahwa Islam itu sebuah tadi sholat saja, kemudian Islam itu hanya tidak makan makanan haram saja gitu kan, dan dibandingkan dengan dibalik hikmah itu semua ya mereka yang menganggap bahwa Islam itu adalah sebuah beban gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa kita merasa bahwa ada hal yang harus kita laksanakan, misalkan 5 waktu sholat ya, kemudian setiap harinya, kemudian kita tidak makan makanan yang haram, itu ada satu dibalik ada hikmah, dan kemudian itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Yang penting pertama adalah kemauan kita menjalaninya dulu aja gitu. Kadang-kadang orang bertanya seperti itu karena dia merasa nggak mau menjalani itu gitu kan. Jadi kayak merasa bahwa biasanya tipikal orang, bahkan kalau orang Islam sendiri ada juga tuh yang bertanya kayak gitu, ngapain sih sholat gitu kan ya. Nah itu biasanya karena penyakitnya atau mungkin bahasanya problematika yang mereka punyai itu merasa bahwa mereka merasa cukup dengan ketidaksungguhan mereka dalam beragama gitu. Kata kuncinya ada di situ ya. Padahal kalau misalkan kita lihat ya di dalam Al-Quran itu, antum ingat ketika kisahnya Umar bin Khattab ya, ketika pertama kali masuk Islam mendengarkan surat Toha, itu luar biasa ya. Jadi Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, artinya bahwa sesungguhnya kalau misalkan bagi kalian Quran ini diturunkannya untuk supaya kalian tidak merasa terbebani gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangkan gitu, Al-Quran dijamin oleh Allah ketika diturunkan kemudian diinternalisasikan kepada orang gitu, kepada manusia gitu kan, itu nggak akan jadi beban gitu ya, karena fitrahnya kan kita Islam gitu ya. Jadi di ayat berikutnya illa tazkiratal liman yakhsha gitu. Jadi kecuali bagi orang-orang yang memang merasa bahwa ini adalah sebuah tazkirah ya, bagi orang-orang yang yakhsha itu khawatir, takut gitu ya. Jadi memang Al-Qur'an ini ditujukan bagi orang-orang yang memang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah jadi pertama kali ketika kita merasa bahwa ada pertanyaan yang begitu bahasanya merasa sedikit menyudutkan mungkin bahasanya gitu ya, udahlah nggak usah berislam aja bahasanya gitu ya. Ya bisa jadi karena memang tadi berawal dari ketidaktakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita merasa bahwa
kita cukuplah tidak bersungguh-sungguh gitu. Kita berislam seadanya aja lah gitu ya. Padahal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya tadi ya mastata'tum gitu ya. Jadi dalam konteks bersungguh-sungguh dalam beragama itu ya dalam konteks kemampuan kita itu dengan segala daya upaya gitu ya. Kemampuan dengan segala daya upaya dan kemudian potensi kita yang Allah anugerahkan kepada kita dan kemudian kita jadikan, kita salurkan dalam konteks pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara pandang kita ya sebagai seorang muslim ya. Nah, sekarang pendekatan yang tadi yang bagi orang awam gitu ya, bagi orang yang mungkin tidak begitu mengenal Islam, ya kita dekati aja dengan itu. Ya. Mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa contohnya duren itu nggak enak ya. Ada ya yang nggak suka duren gitu kan. Tapi ada juga orang yang suka duren gitu kan. Dan kemudian ada orang yang suka duren itu kadang-kadang suka mikir, kok bisa sih orang nggak suka buah yang seenak ini kan gitu. Ya. Nah bisa jadi karena mereka nggak mau mencoba, nggak berani mencoba gitu. Artinya kalau dalam konteks Islam bisa jadi mereka itu tidak berani mencurahkan segala potensinya untuk bersungguh-sungguh dalam berislam. Gitu. Kalau misalkan mereka bersungguh-sungguh, insya Allah gitu. Nah itu yang dasar ya membuat kita bahwa Allah sudah menjamin Al-Quran itu tidak akan menjadi beban bagi kita, syariat itu tidak akan menjadi beban. Dan kuncinya adalah tadi ya, ini adalah tazkirah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama bagi orang Jepang ya mungkin karena mereka tidak tahu lebih jelas gitu Ustaz ya. Dan juga bukan orang Jepang aja sebenarnya, orang muslim juga kadang-kadang kurang begitu paham tentang agamanya sendiri gitu Ustaz ya. Betul. Ya kuncinya berarti pertama kita mengenal dulu agama kita seperti apa gitu Ustaz ya. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih Ustaz, dalam keseharian kita di Jepang gitu, kita melaksanakan sholat gitu, di mana masjid juga jarang gitu. Betul. Kemudian kita mau wudhu aja nggak segampang kayak di Indonesia gitu. Ya. Bisa jadi kita dilihatin nih sama orang, kaki diangkat-angkat gitu Ustaz ya. Gitu. Betul. Segala macam hal-hal seperti itu kan lumayan berat ya kalau kita tinggal di luar negeri gitu. Tidak semudah di negeri kita di Indonesia gitu. Itu bagaimana Ustaz dalam menyikapi itu semua? Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa Islam itu ya agama yang mudah gitu. Ya, artinya bahwa